Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herlina Priyanti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM, program studi manajemen, hari atau tanggal Senin 8 Mei 2020. Baiklah, di sini saya akan menjawab hasil jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins and Church pada tahun 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefisienan suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha pada tahun 2014, beliau mengumumkan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Handoko pada tahun 2000, mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior adalah pada hakikatnya mendasarkan kajian pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat, menurut Mullins pada tahun 2005, mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima, menurut George dan Jonas pada tahun 2002, mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam, menurut Gordon pada tahun 2002, mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang selanjutnya, menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2003, mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang yang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi: 1. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Artinya, tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir kita tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang akan terjadi di lingkungan organisasi saja belum cukup, sehingga tujuan yang kedua, mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan kejadian tertentu. Hal ini penting karena demikian kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi di kemudian hari jika kondisi yang sama akan muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah
mengandalkan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pemimpin organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan pelaku-pelaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemampuan kita untuk mengendalikan moralitas dan perilaku dari anggota organisasi menjadi isu yang sangat penting di masa sekarang. Pertanyaan yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, yang pertama ilmu psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga, organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dan perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan ini terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pemimpin-pemimpin besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen agar mahasiswa manajemen dapat memahami sebuah perilaku yang dimana kemudian terjadi dalam sebuah organisasi, agar dapat melakukan peramalan akan berbagai macam untuk bentuk kejadian, agar dapat melakukan pengendalian dan akan sebuah bentuk perilaku yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi juga perilaku organisasi juga dapat dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan perilaku organisasi sendiri adalah suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Artinya bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Hal ini juga dapat membantu seseorang manajer dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menentukan bagaimana cara mengoreksinya, dan mengetahui bahwa perubahan-perubahan akan membuat suatu perubahan.
yakni dengan menggunakan pendekatan keperilakuan sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dalam organisasi. Pertanyaan nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman, perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kinerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkah perilakunya yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapat harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku berorientasi tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan, membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari suatu orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya, karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan satu hasil tertentu. Selanjutnya, yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah satu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sambungsi pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik di dalam bekerja ataupun sebaliknya. Pertanyaan nomor 7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi, sehingga untuk memahami perilaku organisasi maka terlebih dahulu harus dipahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur, dan bagaimana organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari pengorganisasian tersebut. Yang ketiga, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. 1. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang dimiliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi yang mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat.
Selanjutnya, pendekatan sistem terutama diterapkan pada sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal yang di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar. Pertanyaan nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peranakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Perilaku individu adalah suatu yang unik. Hal ini dinyatakan oleh Utaminingsih tahun 2014 dan Badeni pada tahun 2013 menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khas ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek, ataupun peristiwa. Yang selanjutnya, nilai-nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, ataupun berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilaku-perilaku sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Apa faktor yang mempengaruhi atau membentuk perilaku individu? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Keempat, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu adalah di mana nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Prateja pada tahun 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilaku baik yang tampak maupun tidak tampak. Frenkel pada tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Contohnya, misalnya seseorang memiliki agama yang baik, maka dia akan berperilaku juga sesuai dengan ketentuan agamanya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Pertanyaan yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu kemanapun, memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual, berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seorang karyawan. Yang kedua, pertanyaan ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum OTS perilaku organisasi. 1. Meringkas dan merekod video bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, meringkas dan merekod video bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas dan merekod video bab 3 tentang keberagaman dalam berorganisasi. Yang keempat, meringkas dan merekod video bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Baiklah, sekian jawaban untuk ujian tengah semester saya untuk mata kuliah perilaku organisasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.